Halo Fuji dan Fadli, apa kabar? Halo, baik. Senang loh akhirnya bisa ngobrol-ngobrol bareng karena memang aku tuh nggak tahu ya, semua TikTok, Instagram pasti kan pembahasannya masalah ini. Gitu. Jadi aku senang banget bisa ketemu Fuji sama Fadli, dan banyak banget netizen ataupun penonton di YouTubeku minta ngundang. Tolong dong katanya Fuji, Fadli, atau enggak Pak Dodi katanya. Silahkan kalau mau undang. Oh, iya. Tapi pengen Fuji sama Fadli itu karena aku kan ngelihat kayaknya nih kok ada dua bersaudara tulus gitu, sama-sama berjuang di masa-masa yang sulit Ya, dan bisa jagain. aku Gala banyak juga. malah banyak taunya dari istri karena kan dia yang sosmed banget gitu, yang kayak Ya kan kalau cewek gitu. Calon ibu soalnya. calon ibu. Jadi Dia pasti kepo. dan calon ibu tuh lebih ini hatinya. Lebih berasa sih. Beras. Iya. Gimana kabarnya Fuji sama Fadli? Baik. Ya, Baik tapi capek. Capek sih. Baik capek. Kenapa capek? Nggak selesai. Nggak selesai. Oh. Capek pikiran, capek badan. Soalnya sayang, ini aku baru tahu mereka ini ternyata muda-muda banget loh. Iya, ini seumuran adik aku si Azriel. Ternyata Iya. Fuji masih 19 tahun. 19 tahun, baru. Makanya luar biasa loh bisa Ya, dewasa dengan keadaan yang seperti ini gitu. Memaksakan untuk menjadi dewasa kan, mau nggak mau. Mau nggak mau. Mau nggak mau, tapi itu kan maksudnya sulit ya. Cuman luar biasa. Amazed, makanya aku tuh seneng. mental kalian gimana sih waktu semua ini, terus exposure yang tinggi, pertanyaan di mana-mana. Kemana-mana pasti juga sekarang Dan orang pasti banyak. melihat ya, mempertanyakan terus gimana sih? Pertama-tamanya mentalnya pasti drop banget Drop lah ya. banget sih. Sedih, stres, Campur depresi. aduk. Oh, Sampai kayak aduh, ngapain lagi ya hidup kayak gitu loh mikirnya. Hmm. Tapi sekarang kayak ya udahlah, terima aja, ikhlasin aja udah. Karena kalau dibawa sedih juga kayak capek-capekin badan doang. Udah capek. Dan sekarang sebenarnya kita lebih kayak kesel kali ya. Iya. Sedihnya lagi kesingkirin sama masalah yang baru ini. Jadi udah sisanya kesel doang Kesel sekarang. aja. Sampai aduh, padahal kita lagi bersedih. Kesel campur ketawa sih. Nggak selesai. Nah, depresinya tuh karena apa yang paling mendalam buat Fuji? Kayak masalah tuh belum selesai satu, nambah lagi. ada aja ya. Ada aja. Dan dari sisi manapun ya. Padahal akunya kayak belum ngapa-ngapain, belum menyelesaikan masalahku. Ditambah aku kuliah, ditambah aku harus urus segala, urus ini, urus itu. Mau papaku masih shock. Kayak bertubi-tubi aja gitu. Nggak bisa dong kalau aku handle semua sendiri. Ngomongin sama papa. Berarti sama papa sekarang gimana? Sehat tapi kan? Sehat. Sehat. Udah Gimana mulai senyum mereka? sih. Udah mulai senyum sih, udah mulai bercanda. Setiap hari dia di rumah. Ke rumah mulu. Dia jam 7 pagi, Udah di sebelum aku sama Gala bangun, dia udah ke rumah, bangunin Gala, bangunin aku. Terus pulang jam 10 malam. Jadi benar-benar Kadang nginep gue juga. Nginep di situ? Iya. Iya. Soalnya rumahnya juga deket sih. Oke. Itu benar-benar deket banget sih. Berarti sudah terlihat senyuman mungkin di mulut, Udah, di wajah mereka. udah gitu. bisa jalan mulu. berjalan, bercanda juga. Udah oke lah ya. Yang full time biasanya jagain Gala siapa sekarang? Aku. Fuji? Iya. Wah. Ngingetin ini Aku dong. sama Mbak sih, berdua. Ya karena sekarang ngelihat umurnya Fuji masih 19 Mas tahun. 19. Gak bisa sih itu untuk mengurus sendiri. Gala berarti umurnya berapa? 1 tahun? 1 tahun. 1 tahun 5 bulan. Harus ada tetap yang membantu Aku lah. inget adik aku sayang. Namanya tuh Sajidah sama Apkoria. Itu dia dari umur 15 tahun ngurusin bayi lagi kan. Karena ada anak Aku lagi, punya ada adik anak. terus. Nah. Dan aku selalu salut ya perempuan yang bisa kerawat anak dari kecil, itu keren banget gitu. Ngerelain kehidupan personalnya. Iya benar. Itu yang berat kan? Itu yang berat. Nah kalau Fadli sendiri masih seberapa deket sih sama kakak almarhum Mas Bibi dan Kak Nesa? Kak Vanes juga. Deket banget ya kita tuh ya. Pokoknya kemana-mana tuh selalu ngajak mereka. Selalu ngajak. Kita dipaksa ikut. Dipaksa ikut. Oh. Iya, jadi kayak ayo kesini gini-gini. Dan gini, harus ketemu. ayo ikut, harus ikut. Iya, Iya. ayo kesini. Itu sebenarnya juga kemarin ke Surabaya kita diajak. Ya. Diajak. Oh gitu. Pas ultahku aja kan dia lagi di Bandung. Dipaksa, udah deh gue pulang aja deh, ngapain sih kerjaan lo? Gue bayarin dia, lo pulang Iya. sekarang. Buat ultahku doang.
Dia jauh kan di Bandung. Jadi kayak emang kita harus sama-sama. Harus dulu. sama-sama mulu. Misalnya dia ulang tahun kita harus kasih kue, harus kasih kado. Jadi Oke. itu kayak Dia emang senang biar kebersamaan mempererat, iya. gitu. Sama kayak aku saya. Iya. Apa-apa tuh harus bareng. Iya. Pengennya keluarga ngumpul keluarga, selalu gitu. keluarga. Berarti family selalu number one. ya? Number one. Jadi harusnya mestinya ikut kemarin. Iya, Aku sih kayak ajak iseng sih kalau aku, karena aku lagi ulang tahun, dia tahu lah aku pasti ada acara Iya, gitu iya. kan. Oke. Tapi kenapa Kalau mau nggak ikut, Terus kenapa nggak mau ikut waktu itu? ya namanya anak muda pasti ada mainnya kan habis iya, ulang oke. tahun. Ya masih ada jadwal sama teman-teman. Ada jadwal ya, teman. gitu. Jadi waktu itu nggak ikut. Nggak males. Kalau Tapi aku sempat ngeliat di Instagram juga. Jadi sehari sebelum kejadian itu emang masih ketemu sama Fuji ya. Heeh. Jadi habis surprisein, terus cabut tuh. Masih makan malam mereka. Oh masih makan malam Pas bareng. subuh pun aku ngeliatin mereka pas pergi. Cabut ya, pamit ya, oke. Ada Aku tuh firasat nggak firasat gitu? Nggak ada, firasat sih nggak ada, tapi kalau misalnya diputar lagi, diinget-inget lagi, oh tandanya banyak ya, kayak dia suka ngomong kayak kalau gue mati gitu, dia sering ngomong kayak gitu. Tapi kan kayak kalau Bercanda, kita kayak iya. ngiranya bercanda, Bercanda iya. Nggak kepikiran nggak kepikiran ke sana. karena waktu sebelumnya tuh acara MS Glow kan. Iya. Kita bareng tuh Nah, itu sehari bareng. sebelum. Iya. Nah itu pertama kali Aurel ketemu. Aku pertama Vanessa. kali ketemu Kak Vanes, terus aku tuh aku tuh di dalam hati ngomong, ih ini cantik banget ya, putih banget, bersih gitu. Iya. Dan kayak Itu maksudnya depan aku lagi. Iya, Jadi- beda banget gitu loh maksudnya. Jadi kursi aku sama Aurel di sini ngeliat mulu. Oh nih, cuman aku udah kenal sama Kak Nesa kan dari yang habis yang pertama itu loh yang waktu viral. Ya. Waktu itu akhirnya satu acara follow-followan dan lain-lain. Waktu akhirnya ketemu lagi di situ. Nah itu sempat ngobrol lama tuh. Nah kita nggak tahu tiba-tiba dikabarin. Ya, dari Bunda Ashanti ya. Iya dari Bunda Ashanti. karena mau ketemu sama Mas Tom kan katanya ya, Iya. sama Kak Iya. Delta. Banyak sih sebenarnya mereka ada acara. Acaranya gitu. banyak sebenarnya. Mau ketemu orang-orang besar emang karena pengen bisnis kan. Iya betul betul. Jadi harus ketemu sana, ketemu sini. Jadi memang temennya juga banyak kan. Iya. Dan banyak yang sayang juga. Banyak sayang. Nah sampai hari ini apa sih yang mungkin Fuji sama Fadli rasain gitu sampai sepanjang ini terus nggak berhenti pemberitaan dan lain-lain gitu. Capek sih. Capek. Yang gue rasain capek. Terus- Kesel. Iya, kesel banget. Apa yang harus dilakukan gitu? Apa yang di media harus lakukan sekarang supaya ini semua bisa berarti baik untuk Gala? Apa ya? Bukan media sih, aku pengennya mungkin lebih selesai aja masalah ini nih. Ya. Si Gala udah tenang ibaratnya, Galanya udah udah bahagia sama kita, ya udah biarkan dia sama kita kan. Jadi kayak masalah besar dikecilin, masalah kecil udah dihilangin aja. Hilangkan, mendingan kayak gitu, lebih enak. Hal-hal ya. nggak penting kayak ya buat apa sih diberitakan, kayak buat apa? Iya. Berarti Gala sekarang udah lebih riang berarti ya? Udah lebih Jauh banget, dia udah digendong. udah sana mau sini. digendong sama orang lain. Oh Udah gitu. mau. Oh, tapi Awal-awal nggak mau, awalnya nggak sampai mau. 2 apa 3 minggu tuh maunya sama aku doang. Bener-bener kayak sama mamaku sama papaku nggak mau. Oke. Nggak mau dipegang. Nyentuh tanah pun dia nggak mau. Takut, nyentuh tanah pun nggak mau. Bayangin kayak aku tuh sampai Itu shock 8 jam kali ya? sehari tuh gendong dia karena nggak mau ditaruh tanah. Oh, dia shock karena itu shock sih. Traumatiknya tinggi berarti waktu Iya. itu. Banget lah Dia itu. Aku ada pengen kepikiran bawa ke psikolog atau psikiater gitu sih. Pasti kan ada traumanya kan, even walaupun dia bayi. Takut kenapa-kenapa kan pas gede ya. Terus kalau punya nih bukan terus sorry maksudnya punya perasaan tiba-tiba Gala ini sembuh dan mulai membaik tuh pas kapan? Berapa hari itu setelah kejadian? 2 minggu, 3 minggu ya? Iya 2 minggu 3 minggu. Itu udah mulai mau jalan, lumayan jalan lama lari sih. sana sini. Udah mulai mau ketawa. Udah, ya. Oke, sebelumnya nggak ketawa? Masih ketawa tapi dia nggak mau jalan, nggak mau main, cuma mau digendong, Ya, itu dia shock tuh. Kayak gampang bete gitu loh. Masih sering nangis? Diliatin aja bete, dia kayak liatin. diliatin tuh dia kayak langsung mukanya mau nangis gitu. Aduh kasihan. Suka ngumpet-ngumpet gitu misalnya digendong tuh kayak ngumpet-ngumpet ngedusel. Kalau dia- aku tuh kan sering selfie ya sama Gala dari sebelum-sebelumnya tuh selfie. Pas masih agak kayak gitu tuh dia pas ngeliat, padahal tuh udah membaik. Iya. Masih matanya. shock, dia nggak suka banget kamera langsung dibuang apa gimana gitu. Itu dia kalau udah bisa ngomong tuh mungkin dia bisa mengutarakannya tuh banyak banget pasti. Kalau dia udah bisa ngomong, Iya. masa ini nggak panjang sih.
Iya. Iya, Oh iya benar. Benar. Iya. Semua Kasian. lagi lebih jelas pastinya. Masih lebih jelas, Karena ada- jauh banget. Iya. Terus dia ngelihat Fadli kan, aku lihat Fadli mirip banget sama Almarhum ya? Almarhum, Dia Mirip banget. Ngerasa itu papanya nggak? Enggak kok, dia tuh kalau misalnya ngeliat, aku kan baru papanya kan ada Feby, Kavane sama aku kan. Iya. Oke. Misalnya dia kadang main HP, terus dia ngeliat foto si almarhumah dan Iya. almarhum, dia langsung Pi, Mi. Aduh, sedih banget. Iya, itu Terus pasti. aku bilang kiss, di kiss sama dia. Iya, iya, iya. Jadi kayak kadang foto di rumah kan juga masih ada kan, foto Masih, iya. kadang aku lagi gendong gini-gini, dia ngeliat itu langsung Pi, Mi langsung mau ngambil kadang. Jadi kayak masih tahu kalau itu tuh ada dia. Ada gitu. Ya kita juga nggak ngumpetin sih. Tapi Maksudnya sekarang kalau kita foto kita tetap tunjukin, ditunjukin. nggak ada yang kita tutup-tutupin ke Gala. Tapi bagusnya ditutupin apa enggak sih? Enggak. Enggak. Jangan ya. Iya, jadi dia nggak apa ya, nggak kabur juga gitu dari masalah. Tapi kalau udah diajarin. Tiba-tiba kan Iya. dia udah ada tiap hari, terus tiba-tiba hilang. Pasti ada nyarinya ya, walaupun dia nggak ngerti apa-apa. Jadi dibiarin aja. Lama-lama dia tahu kalau ya udah nggak ada. Tapi mulai dari umur segini udah dikasih tahu, maksudnya dikasih pengertian. Dikasih tahu nggak Apa? papanya sama mamanya? Dia belum ngerti juga sih. Iya belum ngerti, tapi aku tuh suka ngomong gitu sih. Iya, Nah, manggil-manggil ya. Iya suka memanggil, aku bilang kayak kangen ya udah deh, kalau kangen nggak apa-apa, aku nggak apa-apain aja. Iya. Hmm. Cuman harus sih, maksudnya kayak Iya, diajarin buat kayak ini doain ya mamanya ya gitu. Pasti, biar pasti. ya kan biar dia mungkin udah mulai walaupun masih kecil tapi harus tetap dikasih tahu. Ya. Ada kenangan nggak apa sih yang paling teringat terus? Pokoknya kalau nginget hal ini tuh keinget sama Kak Vanessa sama Kak Bibi apa? Banyak sih. Banyak sumpah. Kalau aku Semua nih, sama mereka tuh bahagia banget gitu ya. semua Karena orangnya emang ini banget suka ya. ngelakuin Iya. aktivitas juga. Mungkin kalau misalnya kenangan yang paling bahagia banget yang paling itu tuh, aku kan waktu itu mau beli mobil kan. Jadi aku udah kerja dari tahun 2017. Terus akhirnya udah kekumpul duit. Terus aku mau beli mobil ini. Terus kata dia, jangan mobil ini gini jelek gitu-gitu. Iya. Kata abang. Abang aku dan Kak Vanes. Oke. Ya terus aku bilang, duit aku cuma segini, nggak apa-apa lah buat kerja gini-gini. Terus dia bilang, nanti gue tambahin. Ditambahin sama dia, emang karena dia baik pengen banget ya. aku punya mobil tuh yang bagus, yang layak, yang ada pride-nya, nggak mau direndahin sama orang gitu. Dia nggak pengen adiknya tuh direndahin. Padahal tuh kita nggak pernah minta apapun loh ke Nggak mereka. pernah. Mereka tuh justru pengen manjain kita, tapi pengen kita mandiri juga, nggak pengen kita nadah gitu loh. Keren banget. Kita kayak nggak pernah dikasih uang ya udah. Nggak Sekalipun nggak pernah. Nggak pernah dikasih uang. 100.000 pun nggak pernah. Paling itu cuma THR. Itu THR, THR. juga 150.000 udah. Atau enggak Oh, kalau bukan misalnya aku bulanan bantuin gitu ya? kerjaan. Bukan bulanan. Atau enggak aku bantuin kerjaan yang benar-benar aku kerja banget tuh. Kadang dikasih. Iya, aku nggak minta tapi kayak udah Ini nih buat bonus jajan kamu gitu. kasihan, capek kayak gitu. Tapi baik kalau kayak banget misalnya ya. udah minta uang dong aku mau main, itu nggak pernah. Nggak pernah. Jadi dia beliin aku baju kayak gitu, cara kasih sayangnya. Kalau lu kasih uang nanti lu main-main hidupnya. Ya, tapi yang bener sih. Iya benar. Jangan deh, jangan. Jangan deh. Nah, pas terjadinya kejadian yang kita semua tahu itu, pertama kali yang dikabarin siapa? The France kayaknya ya. Bukan, grup Iya. Fran sih tapi kayaknya. Abang aku yang satu lagi. Oke. Itu Di dia. bawahnya Kayaknya semuanya langsung dikabarin di saat yang bersamaan deh kayaknya. Oh itu Aku lagi Fuji posisinya lagi lagi beda-beda. Aku lagi di rumah. Dia lagi di Bandung. Yang ngabarin siapa? kakak nomor 2 ya? Aku kan lagi ngambil HP waktu itu. Iya. Ya, lagi di cas. Mbak aku ngabarin itu. Itu si bapak kecelakaannya. Aku bilang tahu dari mana? Itu si Jody kayak info gitu kan, aku langsung buka handphone. Aku telepon mamaku udah nangis-nangis. Aduh, Aku telepon Frans langsung ngirim foto mobil. Tapi nggak ngirim apa, aku udah ngeliat mobil langsung drop dong. langsung kayak, lemes pasti. langsung lemes banget itu. Terus ya udah pokoknya otak aku kayak udahlah packing aja deh. Tapi aku nggak berani nanya kabar, nggak berani. Iya. Karena aku udah ngeliat kondisi mobil kayak gitu, aku nggak berani nanyain kabar. Berarti maksudnya udah ada feeling kayaknya nih. Udah ada feeling, iya. tapi kayak masih deny gitu loh di otak. Sulit menerima gitu. Nggak Nggak mau percaya. nerima Sulit lebih banget. tepatnya. Meskipun di tol pun kita udah dibilang tuh, Iya "Nggak, kayak kita mau ketemu dulu, udah kayak gitu aja. kita tuh sampai kita OTW, kita kan sempat OTW ke Surabaya langsung. Oh, ya. gitu? Sekeluarga langsung OTW ke oke. Surabaya. Pesawat kan nggak ada. Kita naik mobil langsung, itu macet banget. Ada polisi yang nelfon aku, ini jenazahnya mau ditanya kemana. Itu sampai polisi nelfon, kita nggak ada yang tahu kalau mereka tuh udah nggak ada.
Itu kayak sekitar jam 2 atau jam 3 ya? Iya, jam 2. Jadi selama 3 jam tuh kita nggak ada yang mau nyari tahu, nggak ada yang mau Google, nggak ada yang mau nanya ya. Pokoknya kita tuh keluarga kayak nolak fakta, nggak mau tahu, pokoknya nggak bisa gitu. Berat lah itu. Sampai pas ditanyain pas dikasih tahu sama kepolisian pun kayak enggak gitu, kayak Iya, tetap ngedinai. tetap deny, kayak sampai nggak nerima gitu loh. Iyalah, apalagi kan kamu paling deket juga gitu. Terus tanggapan keluarga tentang yang nyetirin itu gimana sekarang, bro? Kalau misalnya tanggapan kita ya sebagai keluarga, si Jody kan termasuk dekat juga sama kita. Iya. Dia rumahnya di kantor juga kan, jadi setiap hari ke rumah ketemu kita, bikin konten. Pokoknya apa-apa bareng mulu sama si Jody. Berarti, sorry, ini Jody posisinya itu manajer atau editor videographer gitu loh. Merangkap lah ibaratnya, dia merangkap, jadi asisten juga, and then ya kita udah deket banget sama dia, dan sebenarnya itu juga yang bikin sedih. Iya. Karena orang terdekat. Iya, orang yang terdekat. Itu jauh lebih sedih sih, itu berkali-kali lipat lebih sedih. Jadi keluarga udah nerima permintaan maaf dia langsung. Papa nerima. Papa mama nerima. Iya, mama Aku nerima. belum. itu karena berat sih, susah. Berat, susah. Munafik kalau aku bilang aku maafin, udah munafik kalau aku kayak gitu. Jujur hati aku masih belum menerima sih sampai sekarang. Masih belum percaya juga sih, kayak masih Kadang tuh masih nungguin di masih rumah. ada Iya, gitu aku ya. kayak masih ngerasa nungguin di rumah gitu loh, kalau mereka bakal pulang, mereka lagi di luar kota. Sampai sekarang tuh kayak masih nungguin gitu loh. Tapi dianya yang bersangkutan udah minta maaf langsung ke Fuji juga. Keluarganya sih. Keluarganya Minta maaf. kan kalau Soalnya kan dia ditahan kan. dia nggak diberi akses buat nelfon atau gimana, enggak. Aduh. Yang diharapkan sama keluarga Jody harus seperti apa sekarang? Dihukum seadilnya aja sih. Iya, seadilnya aja mungkin. Ya sebenarnya dia juga udah kena, namanya mentalnya pasti udah kena dong. Nggak ada kejadian ini yang pengen Sanksi terjadi, sosial nggak ada juga orang. pasti udah kena kan. Papaku juga bukan orang yang kejam gitu. Ya papa luar biasa sih, karena kan Aku lihat pinter juga ya, Iya. Bapak. Aku lihat di infotainment kan selalu keluar tuh ya. Nah, waktu kejadian katanya si Jody itu kemana tuh dia? Ngabarin keluarga kah? Iya, dia ngabarin abang aku yang si Franz itu langsung nelpon. dia langsung handphonenya masih ada tuh, masih nelpon. Dia iya. Sempat voice note juga Kak. Voice note ya. Oh, oke. Aku kan langsung spam chat call gitu kan, kenapa di mana, gimana gitu kan. Dia cuman jawab kayak Gala masih napes, kalau Kak Vanessa sama The Baby lagi diurus sama Mas Jul sama Mas Tom. Tapi kayak dia ngomong Gala masih napes, kayak sebenarnya udah kepikiran sih. Kok masih, memang yang lain gimana gitu. Tapi nggak mau nanya masih ada atau enggak. Oh, itu voice note-nya kayak gitu. Iya, voice note-nya kayak dia ya suara panik gitu loh. Ini Gala masih napas, tolong kayak gitu. Dengernya sih sempet drop banget ya. Iya. Drop banget. Banget lah pasti. Nah, kan biasanya kalau kepikiran gitu suka ada isyarat-isyarat gitu atau didatengin dari mimpi gitu, pernah nggak? Nggak pernah. Ya, Gak ada pernah sih. datang mimpi. Nggak Gak pernah. pernah. Sama sekali. Tapi teman-teman Kak Vanes, teman-teman Dapebi semua bilang ke aku. Ada firasat gitu? Enggak, mereka tuh Datengin mimpinya. mimpi. Aku nggak ada. Gak tidur bangun. Mimpi pun nggak ada yang lain. Kita tidur aja udah. Iya, udah sekedar Nggak berasa, istirahat doang. biasa. Aku kalau bisa nuker hidup aku tuker nih Kak. Iya. Karena memang apa ya, nggak ada yang sepadan, bener nggak ada yang sepadan sama ini semua. Iya. Kalau siapa Gala sendiri, kalau lagi inget-inget misalnya nih, inget-inget dia punya cita-cita apa gitu ke depannya, dia pernah ngomong atau Iya, ada. Dia selalu nuntun Gala kayak, aduh, anak gue harus jadi itu. pembalap nih. Banyak banget sih pokoknya, jadi ini, jadi itu. Tapi kalau Kak Vanes kayak, Gala umur 3 tahun harus gue lesin piano, musik segala macam. Kalau udah baby enggak udah jadi pembalap aja, atau enggak jadi apa sih, polisian yang petinggi-tinggi gitu. Udah, gue maunya anak gue kayak begitu biar berkuasa. Berarti Kak Vanes tuh emang pengen anaknya kayak, kalau Kak Vanes kan bisa main Main alat gitu musik, ya. bisa Iya. nyanyi gitu. Berarti pengen Gala juga bisa Soalnya di gitu keluarga kita nggak ada yang bisa. Gak ada yang bisa. gitu. Berarti cuma Dalam- dari Kak Vanes iya, aja dari gitu Kak Vanes ya. doang yang bisa Padahal nyanyi. kita sekeluarga tuh udah belajar Iya, lesin musik. emang nggak bisa. Gak ada yang bisa. Oh, emang mungkin belum dikasih bakatnya di situ ya. Tapi aku juga nggak Jadi bisa sih. harapannya ke Gala nih sekarang. Nggak bisa main Basic musik. pedagang gitu keluarganya.
sama sih, basicnya. aku juga basicnya pedagang. Jadi nggak bisa main musik, bikin Nggak lagu bisa, bisa, Pak. tapi main musik nggak bisa juga sama. Susah. Tapi mau apa? Kan impiannya Kak Vanes sama Kak Pengen, kalau Kak Vanes kan pengennya main piano segala macam. mau diturutin Mau nggak tuh diturutin nggak? impiannya Kak Vanes ke Gala? Pasti sih, misalnya kita pasti ngelesin dia piano atau apa alat-alat musik. Oh seperti yang mamahnya dulu Iya mau. pasti. Tapi nggak aku paksa sih kalau Iya, misalnya kalau Gala misalnya nggak gitu. nyaman ya udah. Oke. Tapi kan paling dia pasti anak kecil tahu lah. Oke. Ini dulu mama kamu nyuruh ini Iya, kayak iya, gitu. Kalau dia mau ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Apa disekolahin ke kepolisian? Seperti yang bapaknya mau. Ya kalau dia mau. Kalau dia mau nggak Kalau dia apa-apa. tahan di Nggak asrama, siapa tahu kan. Dan sekarang kan seluruh Indonesia ini sayang sama Gala ya. Iya. Alhamdulillah. Banyak. Aku aja yang nggak pernah ketemu tuh, aku kalau ngeliat di, aduh ini anak lucu banget, ini anak, aduh udah kayak, Cuman kita kalau mau main takut pro kontra. Iya, Jadi serba kita salah, Kak. serba salah, makanya aku jadi ya udahlah jangan dulu sayang, nanti kita dari Yaudah aku jauh bilang, saya aja. aku pengen lihat, pengen ketemu. Aku bilang Ntar jangan dulu ntar sayang, dulu. jangan dulu Nanti nanti. kalau udah lahiran kita yang main. Iya, oke Iya. siap. Jadi bisa ada Nanti kita teman undang ya. main, Iya. ada teman mainnya. Terus apa waktu ngelihat respon masyarakat kan aku lihat juga ada yang sampai apa DP-in apa bikinin tabungan rumah buat Gala. Iya, iya. Mau beliin Gala rumah, beliin Gala ini, itu menurut kalian seperti apa sih? Ya menurut aku sendiri ya, itu alhamdulillah banget. Soalnya itu kan ngebantu anak yatim. Ya kita nggak perlu lihat lah anak yatimnya siapa, anak yatimnya ini. Yang penting kan itu anak yatim. yatim. Dan sebenarnya juga itu yang bantu juga banyak kerabat-kerabatnya Kak Vanes, Sahabat-sahabatnya Kak Vanes ya. Dapebi juga kan banyak. Jadi emang dibentuk biar transparan aja. Tapi maksudnya dari Fuji sama Fadli tahu ya, maksudnya ada yang galang dana yang katanya udah Tahu, terkumpul Tahu dong. izin dulu. 1,8 ya. Iya, 1,8 M. Izin Tahu, ya mereka? izin dulu. Oh iya bagus. Kita nggak minta juga dibikinin kayak gitu, terus kita juga nggak pernah memaksa orang buat donasi. Kita juga. nggak, pokoknya kita nggak ngemis-ngemis dan itu emang ya ketulusan Iya, mereka. orang-orang emang mau dari bantu. 15.000, 5.000, 10.000 mereka donasi semua, Yes. bukan terpaksa. Menuai pro kontra juga sih kan Iya. kadang. Katanya kan Gala udah bercukupan Iya, gitu-gitu. dikiranya nanti Tapi takut- kan iya. namanya rezeki juga udah ada yang atur di atas kan. Kita juga nggak mau maksa, kita nggak mau Masa kita minta. tolak Iya. Iya. Masa kita tolak gitu. Itu tuh dan kayak secepat itu ya, Iya, iya, seminggu yang kan itu ya. Yang ngebuat idenya tuh Kak Ica, Marisha Ica. Iya. sahabat Oke. Kak Vanes sahabat itu. Kak Vanes, Oke. bener-bener nolong aku banget. Terus dia datang ke rumah, aku pun baru nyampe rumah kan, aku habis dari luar. Tiba-tiba dia ngomong, "Film, kita mau buat ini loh Tih." Aku kayak, yakin, nggak usah lah, nggak usah. Kayak gimana, takutnya Iya, menuai iya, pro dan kontra yes. gitu kan. Tapi dia kayak, udah nggak apa-apa, serahin aja ke aku, nanti aku yang ngurus gue. Ya udah, aku izinkan, Iya. boleh. Ternyata itu ya sampai booming gitu. Alhamdulillah Kita nggak ada yang nyangka. Soalnya itu benar-benar definisi apa ya? Ide iseng dia. Aku bantu Tapi dia. alhamdulillah gitu. ya dalam waktu seminggu terkumpul banyak dan insya Allah nanti kan bisa rumahnya untuk Gala gitu ya. Katanya ada juga ini apa yang bikin single buat nanti duitnya buat Gala katanya dari tante Ya nggak yang lain. apa-apa. Ya, Nggak alhamdulillah apa-apa. lah. Kalau mungkin dia ada niat baik, ya nggak apa-apa. Tapi Fuji tahu Sebelum kejadian ini sesama tante-tantenya Gala tuh berteman nggak? Sering ngobrol, sering kumpul ngobrol atau bareng. kumpul bareng gitu nggak? Tante-tante Nggak pernah.